Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Arif Pratama, Sarjana Hukum Magister Hukum Litigasi NIDN 1106019002. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap program studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Dalam proses pembelajaran, saya selalu menerapkan 3 prinsip utama, yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Dalam kategori Delivery, saya menyampaikan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran. Sementara pada proses interaction, saya menyampaikan berkaitan dengan metode pembelajaran interaktif pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya, pada kategori assessment, saya menyampaikan berkaitan dengan sistem penilaian pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah hukum ketenagakerjaan dengan kode LAW 31253 yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi sarjana hukum yang membahas mengenai konseptual sebelum terciptanya hubungan kerja, saat terjadinya hubungan kerja, dan pasca berakhirnya hubungan kerja. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi seluruh target CPL dan CPMK, yakni memiliki ilmu pengetahuan yang memadai mengenai hukum ketenagakerjaan untuk menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengklasifikasikan serta menyelesaikan masalah dan atau memberikan alternatif penyelesaian masalah dalam bidang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Mata kuliah hukum ketenagakerjaan dirancang memenuhi beberapa CPL dalam peta kurikulum program studi sarjana hukum, yaitu pada CPL 1 mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi pada situasi yang dihadapi. CPL 3 yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri maupun secara berkelompok. Dan berikutnya adalah CPL 4, yaitu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri yang dapat diberikan tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Capaian pembelajaran lulusan program studi lalu kemudian dikristalisasi pada mata kuliah ini dengan sebutan capaian pembelajaran mata kuliah. Hasil kristalisasi tersebut dapat tercermin pada capaian pembelajaran mata kuliah 1, yaitu yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan filosofi dan karakteristik hukum ketenagakerjaan. Capaian pembelajaran mata kuliah 2, mahasiswa dapat mengidentifikasi konseptual hubungan kerja dan juga hubungan industrial. Capaian pembelajaran mata kuliah 3, yaitu mahasiswa dapat menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran mata kuliah 4, mahasiswa dapat mengklasifikasikan konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa bahan kajian materi pembelajaran. Di antaranya adalah filosofi dan karakteristik hukum ketenagakerjaan. Yang kedua, ruang lingkup dan pembidangan hukum ketenagakerjaan. Yang ketiga, sistem penerapan tenaga kerja dan penggunaan tenaga kerja asing. Yang keempat, persinggungan hubungan kerja dan juga nilai ekonomi. Yang kelima, konseptual hubungan industrial Pancasila. Yang keenam, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa referensi utama maupun beberapa referensi pendukung. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Abdul Hakim, catatan kritis perubahan undang-undang ketenagakerjaan Omnibus Law. Yang kedua, Ari Hernawan, penyelesaian sengketa hubungan industrial. Yang ketiga, Fitriana, memahami perjanjian kerja. Dan yang keempat, Abdul Hakim, aspek hukum pemutusan hubungan kerja pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kelima, Rio Arif Pratama Bayu Prasetyo,
Challenges in Applying Night Work Norm in Indonesia, dan yang terakhir adalah Muhammad Al-Faruq Nirwana, Rio Arif Pratama, dan kawan-kawan dengan judul Omnibus Law, Teori dan Penerapannya. Pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan memiliki beberapa sistem dan metode pembelajaran. Di antaranya mekanisme perkuliahan dilakukan secara luring dan daring dengan metode sinkronus melalui aplikasi Zoom As dan juga asinkronus melalui Learning Management System Open Learning. Yang kedua, proses penugasan dilakukan melalui tugas mandiri dan juga terstruktur. Pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, pertemuan dilakukan sebanyak 16 kali. Dan pada pertemuan ke-8 akan dilakukan evaluasi tengah semester dan pertemuan ke-16 dilakukan evaluasi akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan didesain sedemikian rupa agar tercipta suasana interaksi atmosfer pembelajaran yang interaktif antara dosen dan mahasiswa. Di antaranya menggunakan metode-metode sebagai berikut. Pertama, ada metode ceramah, lalu metode small group discussion, metode discovery learning, metode self-direct learning, metode case study, metode problem based learning, dan juga yang terakhir metode project based learning. Mekanisme penilaian pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan menggunakan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, prinsip otentik, objektif, akuntabel, dan juga prinsip transparan. Butir-butir penilaian pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan sebagai berikut. Keaktifan 5%, tugas dan kuis 25%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 75%. Berikut adalah cuplikan mengajar Rio Arif Pratama, Sarjana Hukum, Magister Hukum Mitigasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, saya sayangi, dan saya banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan hari ini, pada pertemuan ke-10 kita akan melaksanakan perkuliahan dengan tema penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebagaimana pertemuan yang sebelumnya, bahwa telah kita juga pelajari materi yang juga sangat menarik mengenai hal yang cukup fundamental dalam ketenagakerjaan. Masih ada yang ingat teman-teman semua materi tentang apa? Coba. Ya Pak, perlindungan hak pekerja Pak. Benar sekali, yaitu perlindungan hak pekerja, di mana esensi dari hukum ketenagakerjaan itu adalah perlindungan. Bahwa ada kelompok-kelompok yang rentan dalam hubungan kerja, yaitu adalah pekerja perempuan, pekerja anak, dan pekerja disabilitas, dan negara memberikan perlindungan yang khusus kepada mereka. Namun secara umum sebenarnya pekerja itu pun juga sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang pada umumnya juga rentan. Kenapa? Dalam hubungan kerja mereka ini memiliki suatu hubungan yang namanya hubungan diperatas, yaitu secara sosial, ekonomi, dan politik gitu ya. Ternyata ada perbedaan, meskipun dalam hukum dikenal sebagai istilah equality before of the law, tetapi secara ekonomi, politik, dan psikologi ini tidak menyeimbangkan kondisi para pekerja dan pengusaha, sehingga karena pengusaha memiliki capital, oleh karenanya ini dapat berdampak terhadap bagaimana pelaksanaan hubungan kerja, apakah dilakukan secara adil atau tidak, apakah diberikan hak-haknya atau kemudian malah dilanggar. Nah, hal inilah yang kemudian muncul namanya hukum ketenagakerjaan sebagai upaya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja. Pada hari ini kita akan membahas mengenai perselisihan hubungan industrial, yaitu mengenai masalah sengketa ketenagakerjaan. Kalau hak-hak tadi sudah diatur dalam hukum material, maka hukum formilnya adalah berkaitan dengan hal penyelesaian perselisihannya. How to ketika hukum material dilanggar. Nah, ketika hukum material dilanggar, how to bagaimana cara mendapatkan penyelesaiannya, bagaimana melaksanakannya, bagaimana hal-hal yang diatur ketika hukum acara tersebut ya, dilakukan. Nah, ini adalah penyelesaian hubungan industrial, teman-teman, bahwa kita akan coba memahami dulu siapakah pihak-pihak yang berperkara dalam penyelesaian hubungan industrial ini.
dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bahwa ini merupakan sebuah perdebatan gitu ya, di mana ada perbedaan pendapat yang mengakibatkan suatu pertentangan. Ada perbedaan di sini antara pengusaha atau juga gabungan pengusaha dengan pekerja maupun serikat pekerja gitu. Karena masalah hal berkaitan dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan juga perselisihan antara serikat pekerja dan serikat buruh dalam satu perusahaan. Dari sini kita sudah dapatkan clue sebenarnya ya, objek yang berkaitan dengan sengketa penyelesaian hubungan industrial. Objek sengketa di sini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang 2 tahun 2004, yaitu ada 4 jenis perselisihan. Ya. Dalam 4 jenis perselisihan ini adalah perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan juga perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, selanjutnya adalah mengenai jenis tadi ya. Sifat daripada perselisihan hak ini sebenarnya lebih normatif maupun legalistik, karena berkaitan dengan menyangkut masalah hak yang telah diatur dalam regulasi-regulasi tersebut, baik itu oleh undang-undang maupun juga dalam yang sifatnya dikelola oleh pengusaha dan juga pekerja sendiri gitu ya, yang disebut sebagai kaidah otonom. Bisa karena perjanjian kerja, bisa karena peraturan perusahaan, bisa karena perjanjian kerja bersama. Umumnya berkaitan dengan apa? Misalkan upah tadi nggak dibayarkan, cuti itu kan ada 12 hari minimal ya, minimal dalam 1 tahun. Kalau lebih dari yang ditentukan boleh nggak Pak? Boleh saja. Tapi minimal itu yang harus dipenuhi oleh pemerintah, itu kan karena minimum barrier-nya yang diatur ya. Terus ada jaminan sosial, baik itu BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan juga tunjangan lain. Contoh kasusnya ada pekerja yang tidak dibayarkan THR-nya, padahal sudah bekerja 1 tahun. Harusnya kalau dia tidak genap 1 tahun, bukan berarti dia tidak dapat THR, tetapi THR-nya diberikan secara prorata. Nah, rekan-rekan, ini adalah salah satu contoh di mana kami melakukan penelitian yang judulnya adalah tantangan penerapan norma kerja malam hari Indonesia, bahwa pekerja perempuan itu punya hak khusus, apalagi pekerja perempuan yang kerjanya malam hari. Kadangkala kita punya industri yang berbeda-beda ya. Ada industri misalkan yang harus beroperasi 24 jam. Katakanlah rumah sakit, keamanan misalnya. Atau juga pariwisata. Nah, pekerja-pekerja yang bekerja pada industri tersebut menurut undang-undang, bagi pekerja perempuan yang dipekerjakan pada malam hari, pada pukul 11 sampai pukul 7 pagi, ini wajib mendapatkan hak-hak sebagai berikut. Di antaranya adalah fasilitas makan dan minum bergizi minimal 1.400 kalori. Itu telah ditentukan dan menjadi kewajiban oleh pengusaha. Artinya ini haknya pekerja. Lalu diberikan fasilitas antar jemput dengan kendaraan yang layak. Terus makanan yang disajikan syarat dengan sanitasi yang baik. Lalu kemudian mendapatkan penerangan yang layak di tempat kerjanya. Lalu kemudian ada keamanan-keamanan yang telah ditentukan dan menjamin keselamatan dari pekerjanya itu sendiri. Nah, dari hasil penelitian kami, banyak sekali hal-hal tersebut tidak diberikan. Misalkan mendapatkan makan dan minum bergizi ya. Banyak dari mereka yang tetap bekerja, namun diberikan uang saja untuk membeli makanan sendiri. Padahal peraturan perundang-undangan ini memberikan kewajiban pengusaha yang menyediakan gitu ya. Bahkan jumlah kalorinya harus ditentukan. Sebab apa? Sebab bekerja pada malam hari itu punya potensi yang merugikan gitu ya. Karena organ tubuh kita itu ketika bekerja pada malam harusnya istirahat. Nah, diharapkan dengan memberikan makanan bergizi tadi, ini bisa meminimalisir kerusakan-kerusakan tubuh. Prinsip kepentingan ini sifatnya sebenarnya non-normatif ya, karena berkaitan dengan hal yang misalkan syarat-syarat yang belum diatur maupun juga perubahan dari yang sudah ada. Umumnya berkaitan dengan kenaikan upah, penambahan tunjangan-tunjangan baru, perubahan jam kerja, maupun juga revisi dari perubahan perjanjian kerja bersama. Berikutnya ada perselisihan pemutusan hubungan kerja, di mana di sini berkaitan dengan tidak sesuai pahaman mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan sepihak. Nah, biasanya yang melakukan pemutusan hubungan kerja ini adalah pengusaha gitu ya.
Meskipun bisa juga si pekerja itu sendiri yang memutuskan hubungan kerjanya, itu disebut sebagai resign, mungkin kita kenal seperti itu. Ini ada video, mungkin teman-teman bisa menyaksikan videonya. Kita ada rencana untuk memberhentikan karyawan kita, yaitu ya Fitri sama Uus. Kalau kita udah mulai rame lagi atau mungkin pasiennya makin banyak lagi, bertambah lagi, ya pasti kita akan panggil lagi Uus sama Fitri. Ini hasil kalian tesnya ya. Apapun hasilnya itu ya harus diterima. Jadi apapun hasilnya tetap sedih jadinya nih ya. Hasilnya baik, mudah-mudahan bisa mengurangi kesedihan ya teman-teman. Coba dibaca. Apa hasilnya? Lulus ya. Ya, selamat. Kalian saya istirahatkan untuk bekerja supaya bisa maksimal ibadahnya di tanah suci. Baik teman-teman, tadi adalah video ya. Gue inget banget, Nah, ini video itu hari berikutnya. Senin, jam 9 pagi. Telepon masuk, suara di ujung sana bilang, "Maaf, posisi kamu terdampak efisiensi perusahaan." 14 tahun gue kerja di sana, 14 tahun gue loyal. Bahkan datang subuh, pulang tengah malam, gak banyak nanya, gak banyak minta. Kayak berita-berita yang kalian baca minggu-minggu ini ya. Badai PHK, gelombang efisiensi. Tapi pas gue yang kena, rasanya beda. Kayak hampa, gak percaya. Kenapa gue ya? Kayak diputusin tiba-tiba. Dan lo tahu apa yang paling nyakitin? Bukan cuma karena gue gak dipertahankan, tapi karena ternyata gue setia 14 tahun, tapi efisiensi yang nutup pintu gue di sini. Gue Andre, mulai sekarang gue pindah ke layar yang ada di tangan kalian ini. Baik teman-teman, dari kedua video tersebut, apakah teman-teman bisa membedakan apa yang terjadi? Dari video pertama itu perusahaan memberi apresiasi Pak buat karyawannya. Terus untuk video kedua, perusahaan memberhentikan karyawannya Pak. Padahal loyalitas karyawan itu udah tinggi, 14 tahun bekerja, tapi dia tetap kena layoff. Oke, nice Roni atas analisisnya. Kalau menurut Roni, manakah yang sebenarnya PHK dari kedua video tadi? Video kedua Pak. Video kedua ya. Nah, yang video pertama itu adalah sebenarnya diberhentikan bekerja untuk sementara, yaitu untuk cuti beribadah, sehingga dia bisa kemudian cuti ibadah haji atau ibadah umroh gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada video bahwa sebaiknya ketika kita bekerja itu jangan fokus sama uangnya aja. Uang benar gitu, karena itu haknya kita, tetapi bagaimana juga sebenarnya kita bisa meningkatkan skillnya untuk bisa survive di dunia kerja nanti. Ketika terjadi layoff, skill kita apakah sama atau berbeda? Diharapkan dengan skill yang kita punya miliki saat kita sudah bekerja, ini bisa survive pada dunia industri yang sedang kita jalani. Bisa pindah ke perusahaan lain karena apa? Karena kita punya skill, gitu ya. Jadi di sini kita belajar bahwa bagaimana kita bisa meningkatkan skill kita, upskill kita ya, supaya kita tidak tertinggal dengan zaman. Nah, lalu ada perselisihan antara serikat pekerja dan serikat buruh. Ini berkaitan dengan tadi siapakah yang punya kewenangan yang mewakili. Tadi kalau misalkan satu perusahaan ada 2 serikat pekerja, maka siapa yang kemudian punya hak untuk memberikan kewajiban serikat pekerja. Serikat ini siapa yang nanti bisa saat ada PKB, perjanjian kerja bersama, siapakah yang berwenang untuk mewakili pekerja-pekerja di perusahaan tersebut. Ini bisa terjadi perselisihannya. Ini penyelesaian hubungan industrial. Bapak, Oke, silakan Lita. boleh bertanya, ini kan tadi objek sengketa Pak ya? Ya. Itu Pak, bagaimana dengan ini Pak, praktik kerja lintas sektor di era gig ekonomi? Misalkan kayak Gojek, kemudian Grab, yang online gitu loh Pak, yang sifatnya dia nggak ada ikatan kerja tetap gitu Pak. Apakah dia kalau ada konflik gitu, konflik
Ya, pokoknya kalau ada masalah gitu, apakah dia tetap masuk sebagai objek sengketa ini tadi Pak, industrial ini tadi? Baik, menarik Lita pertanyaannya, bahwa kalau kita merujuk pada negara-negara maju, gig worker ini dianggap sebagai pekerja oleh perusahaan-perusahaan mereka. Tetapi sayangnya di Indonesia, gig worker ini tidak mendapatkan posisi yang sama. Mereka dianggap sebagai mitra. Analisis kami, kemitraan yang kemudian dilakukan oleh si misalkan Gojek, Grab, atau mungkin perusahaan lainnya, ini sebenarnya adalah kemitraan-kemitraan semu. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana pekerja. Kalau mitra itu kan sebenarnya sama-sama untung, sama-sama rugi. Tapi yang terjadi di sini kan adalah seperti yang disampaikan oleh Adil Napitulu, anggota DPR RI, mengatakan bahwa dalam hasil investigasi bahwa pekerja yang mendapat Gojek yang mendapatkan pembayaran 18.000 yang kembali ke Gojeknya atau ke drivernya, ke drivernya itu adalah hanya 5.000 rupiah gitu. Ini kemudian apakah memberikan perlindungan atau tidak? Apakah mencerminkan suasana kemitraan atau tidak? Nah, ini menjadi PR kita bersama, Lita. Saya kira ini menjadi catatan ya. Ini di sini krusialnya apakah mereka pekerja atau tidak. Di Indonesia saat ini belum menjadi pekerja. Teman-teman, di sini adalah mengenai penyelesaian hubungan industrial, bisa melalui secara litigasi maupun non-litigasi. Non-litigasi ini ada bipartit atau negosiasi ya. Ini hanya antara perusahaan dan pekerja. Lalu ada mediasi, ini kemudian pekerja, pengusaha, lalu ada dinas tenaga kerja, di situ memberikan fasilitas bagaimana mereka bisa berdamai. Konsiliasi, ini ada konsiliator, dan juga arbitrase, ada arbiternya gitu ya. Dan ini semuanya di luar pengadilan. Sementara kalau pengadilan, jelas sekali ya teman-teman ya, bahwa pengadilan hubungan industrial ini adalah suatu peradilan yang di bawah peradilan umum ya, PHI atau pengadilan hubungan industrial. Ada pertanyaan Bapak, sampai sini teman-teman? saya ingin bertanya Pak. Yang Ya. saya mau tanyakan tuh bagaimana efektivitas penyelesaian melalui bipartit. Nah, bipartit ini nanti akan saya sambung ya dengan beberapa hal ini. Mungkin ada yang bertanya mungkin sekaligus bisa jawab. Ini Pak, jadi pengadilan hubungan industrial ini termasuk solusi nggak Pak buat permasalahan buruh? Ini berkaitan satu pertanyaan non-litigasi, satu pertanyaan litigasi ya. Nah, teman-teman, dalam hasil penelitian saya sebelumnya, di sini mencerminkan bahwa hasil penelitian ini bahwa kalau untuk penyelesaian bipartitnya sebenarnya cukup baik, namun belum menjadi satu solusi utama gitu ya. Harusnya bipartit ini bisa menjadi satu gerbang utama untuk dapat menyelesaikan sengketa sehingga nggak perlu lewat jalur yang lainnya. Tapi sayangnya ini masih menjadi catatan gitu. Di antaranya adalah berkaitan dengan banyaknya perusahaan yang belum membentuk lembaga LKS bipartit, lembaga kerjasama bipartit. Yaitu dalam undang-undang ditegaskan bahwa pengusaha yang memiliki setidak-tidaknya 50 pekerja maka ia wajib memiliki lembaga tersebut. Nah, lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah ini masih belum terlalu efektif gitu ya, masih belum berjalan. Nah, itu hal itu yang sangat disayangkan. Lalu kemudian berkaitan dengan masalah proses tadi, saya kira ini menjadi catatan juga teman-teman, karena banyaknya putusan-putusan yang belum dapat dilaksanakan ya dalam proses penyelesaian hubungan industrial. Jadi apakah ini solusi atau bukan? Seharusnya sebaik-baiknya penyelesaian itu dilakukan pada fase-fase awal di luar pengadilan. Tetapi apakah pengadilan merupakan solusi? Itu salah satunya, tapi hingga hari ini belum benar-benar bisa menyelesaikan. Izin Pak, ini kan yang saya perhatikan dari penelitian Bapak itu bahwa masih banyak perusahaan yang belum membentuk LKS bipartit di perusahaannya Pak ya. Ya. Itu apa bisa terjadi seperti itu ya Pak? Ketika pemerintah satu sisi memberikan kewajiban, tetapi satu sisi tidak ada sanksi kalau nggak dijalankan kewajiban itu. Nah, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa banyak perusahaan yang masih belum melaksanakan pembentukan LKS bipartit. Satu sisi sifatnya adalah kaidah yang sifatnya imperatif, memaksa, ciri-cirinya ada katanya harus, wajib gitu ya, ada sanksi, tetapi satu sisi nggak ada sanksinya gitu. Jadi regulasi mengenai pembentukan bipartit di perusahaan-perusahaan ini masih belum disertai dengan sanksi yang tegas. Yang lain?
Bapak, Ya, terkait dengan PHI tadi Pak, Pengadilan Hubungan Industrial, dia kan punya kewenangan untuk menangani perselisihan yang ada di antar pekerja dan pengusaha gitu kan Pak. oke. Nah PHI kan seharusnya menjadi tempat penyelesaian yang adil dan juga cepat kan ya. Tapi kalau PHI ini tidak benar-benar efektif, gimana tempat terbaik untuk menyelesaikan PHI ini Pak? Filosofi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam konteks perselisihan hubungan industrial ini sebenarnya adalah sebisa mungkin dilakukan melalui kesepakatan kita. Nah, namun sayangnya hal itu kan seringkali tidak berjalan. Misalkan ketika bipartit gagal, masuk ke mediasi gagal, lalu ke pengadilan. Pengadilan apakah solusi? Salah satunya iya. Tetapi kalau misalkan nggak berhasil gimana? Apakah ini menjadi solusi yang utama karena sifatnya sangat formal? Tidak juga. Ternyata banyak pekerja yang kemudian hanya menang di atas kertas, di mana putusan-putusannya itu tidak bisa dieksekusi meskipun menang begitu ya. Misalkan karena upah proses, pesangon, kompensasi dan lain-lain, di sini tidak bisa dimenangkan secara nyata oleh si pekerja, tidak mendapatkan uangnya. Yang berkaitan dengan uang misalnya, banyak sekali kasus-kasus di mana perusahaan atau pengusaha menyembunyikan aset-aset mereka sehingga nggak bisa dieksekusi. Maka si pekerja ini harus mengajukan penetapan eksekusi yang seharusnya bisa dieksekusi secara sukarela. Nah, dengan mengajukan penetapan eksekusi ini, misalkan sita jaminan maupun lelang, ini proses sangat panjang dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi sebenarnya ini jadi masalah Lita, dan ini belum benar-benar memberikan perlindungan yang maksimal melalui pengadilan, karena pada upaya terakhir, benteng terakhir pun masih ada masalah-masalah yang harus dihadapi oleh si pekerja. Nah teman-teman, ada yang mau mencoba? Ini adalah ciri-ciri alternatif penyelesaian sengketa. Kira-kira ciri-ciri manakah yang lebih tepat? Mediator. Mediator, oke. Tertutup. Tertutup. Ada lagi? Tidak formal. Tidak formal. Yes. Oke, terima kasih Roni. Jadi kalau kita lihat alternatif penyelesaian sengketa ini kan memang ciri-cirinya tidak formal, rahasia, tertutup, mediator, dan juga diantaranya apa teman-teman? Win-win solution gitu ya. Jadi semua pihak itu berdasarkan kesepakatan mana bisa mencapai satu perjanjian mufakat ini tadi ya. Jadi harapannya adalah win-win solution. Dan ini adalah tugas di mana tugas ini ya diberikan kepada mahasiswa untuk membentuk 5 kelompok yang masing-masing mencari jurnal nasional terakreditasi dan nanti akan dipresentasikan. Masing-masing membahas mengenai bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial. Bagaimana penyelisihan pada sektor-sektor tersebut. Nah, nantinya teman-teman diminta untuk dapat melakukan review jurnal tersebut ya, dengan kriteria yang sudah saya tentukan, teman-teman bisa lihat, dan juga mengenai kriteria penilaian juga telah disampaikan. Jadi teman-teman mohon untuk dapat menyampaikan ini, menyelesaikannya, dan nanti mempresentasikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita... Saya Pak ingin tanya Pak untuk yang terakhir. Oke. Baik, silakan Novel. Kan tadi kan Bapak kan memaparkan materi itu tentang perselisihan hubungan industrial kan Pak ya? Ya. Nah, itu kenapa dinamakan perselisihan industrial Pak, bukan perselisihan ketenagakerjaan Pak? Baik. Memang kalau kita mengacu pada secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bahwa perselisihan ketenagakerjaan itu disebut sebagai perselisihan hubungan industrial. Ini secara normatifnya. Namun kalau kita lihat lagi dalam regulasi bahwa yang disebut sebagai hubungan industrial itu adalah melibatkan 3 unsur. Unsur pekerja, unsur pengusaha, dan unsur pemerintah di sana. Namun dalam setiap hubungan itu tentu saja ada permasalahannya, Akbar. Bahkan bisa kemudian menjadi sengketa kalau tidak bisa ditangani dengan baik. Nah, hal tersebutlah yang kemudian disebut sebagai perselisihan hubungan industrial, di mana perselisihan ini akan melibatkan 3 stakeholder tersebut, baik itu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Saya kira pertemuan hari ini sudah mencapai pada ujung sesi. Marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, jangan lupa untuk mempelajari materi-materi yang telah saya berikan di Learning Management System untuk dapat mengetahui lebih lanjut ya, dan mempelajari lebih dalam berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini. Saya Rio Arif Pratama mengucapkan terima kasih atas kehadirannya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.